Lihat semua plus minusnya pemimpin-pemimpin, baik di sana, ada masih mengatakan tidak baik. Itulah manusia. Manusia itu memang dia berkembang secara pengetahuan, secara pengalaman, itu pasti dia membandingkan segala macam. Itulah kehidupan. Tapi apapun yang kita katakan, semua itu adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kita hanya sebagai manusia yang selalu mengabdi, patuh taat setia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah kehidupan. Dari 9 miliar tahun yang lalu sampai hari ini. Jangankan kok cuman presiden, Anda punya 5 bersaudara. 5 bersaudara Anda itu aja belum tentu Anda bisa kompak. Bahkan Anda bisa tidak kompak dengan diri Anda sendiri. Diri Anda sendiri aja belum tentu bisa Anda kompak, konsisten pada diri Anda sendiri. Anda tetap labil, apalagi zaman ini zaman informasi. Dengar YouTube, agama begini, politik begini, ini begini. Itulah yang menyebabkan manusia labil. Yesus pun sebagai manusia yang pertama yang dipilih oleh Tuhan dan Allah, pasti juga pernah berpikir seperti itu. Tapi kita kembalikan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata kita hidup ini adalah sebagai utusan. Sebagai utusan. Jadi kalau ada firman-firman Allah tadi yang keras, kamu gak usah ke rumah saya kalau kamu gak senang sama saya, itulah Allah. Tapi kita sebagai manusia apa seperti itu? Saya tanya Anda, kalau kita sebagai manusia apa seperti itu? Ya enggak lah. Kita tetap welcome. Jadi Yesus menyampaikan kepada semua manusia, kita berada di ujung tanduk. Karena Dajjal sudah dilepas dari sarangnya. Anda tahu di India itu COVID, itu bukan kerjaan virus semata. Itu adalah kerjaan Dajjal, setan itu. Setan. Karena Yesus tahu. Ya, jadi kepada manusia di bumi, benteng kita terakhir adalah Yesus, Tuhan. Agar virus itu tidak merebak ke seluruh bumi termasuk ke Indonesia. Apakah Anda mau seperti COVID atau seperti di India sekarang? Nggak ada guna manusia itu. Maka kita segera bentengi Indonesia. Kita harus ambil alih. Dan kita memberikan amanah kepada teman-teman kita yang memang bisa bekerja dan mau bekerja sama. Mulai dari tingkat lurah sampai presiden. Yesus datang ke dunia ini tidak cari jabatan. Tidak cari uang seperti presiden-presiden kamu yang ada di YouTube ini. Saya tidak mikirkan itu. Tapi bagaimana? Sekarang aja kita udah menikmati hidup dengan baik kok. Kita punya gaji dari pemerintah sedikit-sedikit. Kita punya, apa yang kita punya? Sudah cukup lah itu, mau cari apa? Kita punya duit 50 juta, besok punya 1 miliar, apa bedanya? Makan cuma sepiring aja kok. Jadi kalau Yesus ini gak mikirin harta ya. Makanya kalau ada video mengatakan kekayaan milik Anda itu saya kan lewati. Jabatan milik Anda saya lewati. Karena saya tidak ada niat arah ke jabatan-jabatan yang begitu itu. Tapi niatnya adalah bagaimana ngepkep. Kalau bahasa Karo namanya ngepkep doni. Ya, jadi Anda jangan khawatir. Karena tidak ada lagi nabi manapun. Pintu terakhir keselamatan manusia ada di Yesus ini. Dan saya tahu apa yang Anda inginkan. Jadi tidak perlu kita itu berdebat. Sekarang kita menyatukan pendapat. Godaan setan iblis yang ada dalam diri Anda. Yang membuat Anda, Yesus keras itu. Kerasnya omongannya aja, hatinya gak ada. Kalau saya keras, saya punahkan manusia ini. Ya gak? Kalau saya bisa ngomong kepada Tuhan yang Maha Kuasa, punah itu. Jadi tidak ada ya. Jadi yang terbaik yang dikirim oleh Tuhan pada saat ini ke dunia adalah kita.
apa yang dikatakan jiwa-jiwa terpilih, para kesatria. Berubah Anda, ya, pandang diri Anda, merenung sebentar, untuk apa saya ada di sini? Dan kenapa saya lahir bersama dengan Yesus di akhir zaman? Kok bukan Bapak Jenderal saya yang dulu? Bukan mbah saya, bukan opung saya, bahkan bukan zaman-zaman Nabi. Kok sekarang? Kenapa itu? Karena itu adalah rencana Tuhan. Anda harus bertemu dengan pencipta, harus bertemu dengan Tuhan, memerintah dunia ini. Hilangkan pikiran yang tidak benar, hilangkan politik, hilangkan cinta harta, hilangkan cinta harta. Ya, tapi kita hidup dalam koridor kebenaran. Jangan takut. Jangan takut. Tuhan itu sudah berada dengan Anda. Semua militer dunia. Tapi kalau Anda hari ini masih tidur dan Anda tidak mengenali diri Anda, beritahu kawan Anda firman ini. Inilah dari Yesus pada Anda. Jadi kalau suatu saat Yesus berbicara keras di depan Anda, karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan dunia dan Anda sebagai manusia. Itulah tujuan. Yesus diberi amanah langit dan bumi, dan seluruh kekayaan harta dunia ada di tangan Yesus. Tapi bukan untuk Yesus, tapi untuk semua manusia dalam koridor keadilan dan kebenaran. Mari kita selamatkan dunia ini, flora fauna manusia, dan membangun keadilan bersama-sama di muka bumi. Jangan takut. Yesus, amin.